Kesempatan kedua. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 266-270 menari. Henry Sword sama sekali tidak ingin mengganggu Hudson Yin, tapi dia tidak ingin diganggu oleh Hudson Yin lagi. Dia dengan tidak sabar berkata kepada Hudson Yin, dengan adanya saya, siapa yang berani menyentuh variety show burukmu? Kata-katanya begitu mendominasi sehingga Hudson Yin langsung merasa lega. Lu Chen menyesap air dan memandang Henry Sword dengan bingung. Bagaimana jika keluarga Anda menonton acara tersebut setelah ditayangkan? Apakah tidak apa-apa? Mereka tidak bisa mengendalikan saya, Henry Sword sepertinya tidak terlalu memikirkan masalah ini. Namun, ketika keluarganya disebutkan, tanpa sadar dia mengerutkan kening. Ekspresinya terlihat sedikit kesal seolah tak ingin melanjutkan pembahasan masalah ini. Hudson Yin dan Lu Chen saling berpandangan dan tidak bertanya lebih jauh. Lu Chen melihat waktu dan berkata kepada Henry Sword, ayo pergi makan. Henry Sword menggelengkan kepalanya. Kalian berdua boleh pergi. Lu Chen sedikit terkejut, bahkan jika kamu sudah melupakan teman-temanmu, kamu tidak akan menolak untuk makan bersama kami, bukan? Anda tidak ada pekerjaan apapun saat ini, apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak makan? Henry Sword meliriknya dengan tidak tergesa-gesa. Apakah menurutmu semua orang sebebas kalian berdua? Saya masih perlu berlatih nanti. Maka tidak masalah jika hanya sekali makan lagi, kan? Lu Chen tidak menyangka Henry Sword menjadi begitu serius. Awalnya, dia mengira meskipun Henry Sword serius dengan Sanya Dingeli, dia mungkin hanya bermain-main di variety show ini. Bagaimanapun, Henry Sword adalah presidennya, dan tidak mungkin dia bisa menjadi peserta pelatihan. Waktu saya sangat berharga. Kalian boleh pergi jika kalian berdua tidak punya hal lain untuk dikatakan. Jangan berdiri di sini dan merusak pemandangan. Henry Sword menunjukkan sikap mengusir orang. Pada akhirnya, Hudson Yin dan Lu Chen dengan sopan diundang keluar kantor oleh Su Yan. Keduanya saling menatap di luar pintu dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Astaga, dia nyata. Apakah itu layak bagi seorang wanita? Menurut pendapat saya, mengapa Anda tidak mengirim lebih banyak bunga dan parfum? Mengapa harus melalui begitu banyak masalah? Lu Chen tahu banyak cara untuk menyenangkan seorang wanita, tapi dia tidak mengerti mengapa Henry Sword memilih cara yang paling tidak bisa dimengerti. Saya juga tidak mengerti. Mungkinkah ini kisah cinta eksklusif Old Siang? Saya tidak mengerti satu pun dari mereka. Lupakan, ayo pergi dan makan. Hudson Yin menggelengkan kepalanya dan pergi bersama Lu Chen. Setelah Lu Chen dan Hudson Yin pergi, Su Yan juga berencana pergi karena dia lapar. Tapi saat dia hendak pergi, Henry Sword menghentikannya. Tunggu. Su Yan gemetar dan buru-buru menoleh untuk melihat Henry Sword. Presiden Sword, ada apa? Ekspresi wajah Henry Sword agak rumit. Keraguan-raguan, kejengkelan, dan ketidakberdayaan muncul di wajahnya satu demi satu. Pada akhirnya, dia sepertinya sudah mengambil keputusan. Dia berdiri dan berkata kepada Su Yan, kamu berdiri di sana. Tidak peduli apa yang kamu lihat nanti, pertahankan postur dan ekspresi ini, mengerti? Su Yan bingung. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Henry Sword. Namun, karena bos telah memberinya perintah seperti itu, dia hanya bisa mengangguk. Dipahami. Henry Sword berjalan menuju sistem stereo kelas atas yang baru saja dia pindahkan ke kantor pagi ini. Dia menyalakannya, dan suara keras dan terang terdengar dari sistem stereo. Henry Sword memutar pergelangan tangannya dan sedikit menggerakkan anggota tubuhnya. Kemudian, ia mulai menari dengan diiringi musik. Su Yan tercengang. Seolah-olah dia tersambar petir dan tidak bisa bergerak. Dia menatap Henry Sword dengan bingung, tidak terbiasa dengan tarian itu. Hanya satu pikiran yang muncul di benaknya. Apakah Henry Sword akan membunuhnya? Jika Hudson Yin dan Lu Chen berada di kantor saat ini dan melihat Henry Sword menari, mereka akan tertawa terbahak-bahak. Tapi sebagai sekretaris Henry Sword, bagaimana mungkin Su Yan berani tertawa? Dia sangat takut sampai dia hampir menangis. Bagaimana dia bisa menonton tarian Henry Sword? Apakah dia akan membayar mahal? Cara kematian yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Su Yan. Henry Sword sepertinya tidak peduli dengan ekspresi Su Yan.
Dia menyelesaikan seluruh tarian dan kemudian mematikan sound system. Dia lalu menghela nafas lega. Tidak buruk, dia tidak melupakan tindakannya. Awalnya, Henry Sword tidak terima menjadi trainee, apalagi harus menyanyi dan menari di atas panggung. Dia tidak pernah mempertimbangkan hal ini dalam 20 tahun pertama hidupnya. Bagi Henry Sword, sudah menjadi kebiasaan bagi Hudson Yin dan Lu Chen untuk mengejek dan mengejeknya karena ingin menyanyi dan menari di atas panggung. Bahkan dia tidak bisa membayangkan dirinya bernyanyi dan menari di depan banyak orang. Namun, Henry Sword telah bergabung dalam pertunjukan tersebut dan bahkan membuat janji kepada Sania Dingley. Di dunia Henry Sword, begitu dia memutuskan sesuatu, dia tidak akan pernah menyerah di tengah jalan. Betapapun sulitnya, dia akan terus melakukannya. Bab 267. Peningkatan cepat. Mengatasi hambatan psikologis adalah tahap pertama. Henry Sword dulunya adalah seorang CEO tinggi dan perkasa yang mengendalikan hidup dan mati orang lain di tempat kerjanya. Sekarang, dia akan menjadi trainee yang tampil di depan penonton. Tidak ada yang bisa menerima kesenjangan sebesar itu, jadi Henry Sword membiarkan Su Yan bertahan di menit terakhir. Su Yan adalah asisten Henry Sword. Bagi Henry Sword, dia adalah seseorang yang lebih dia kenal. Bagi Henry Sword, tampil di depan Su Yan masih bisa diterima. Terlebih lagi, Su Yan tidak akan berani menertawakannya. Setelah dia selesai menari, Henry Sword memandang Su Yan dan melihat bahwa dia masih linglung. Su Yan melihat Henry Sword telah selesai menari dan kembali sadar. Mulutnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa memaksakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Henry Sword juga dapat melihat bahwa Su Yan tidak berani berbicara. Dia tersenyum dan sepertinya tidak memiliki beban psikologis apapun. Sebaliknya, dia bertanya, "Bagaimana menurut Anda?" Su Yan merasakan hawa dingin di punggungnya, dan lidahnya seperti terikat. Dia tergagap saat membuka mulutnya, menurutku itu cukup bagus. Bisakah dia mengatakan tidak? Dia masih ingin hidup 2 tahun lagi. Henry Sword tidak peduli dengan keaslian evaluasi Su Yan. Dia awalnya tidak perlu mendengarkan evaluasi Su Yan. Dia masih memiliki gambaran yang jelas tentang seberapa baik dia menari. Membiarkan Su Yan menonton hanya agar dia terbiasa dengan penonton. Baiklah, tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan. Keluar. Ketika Henry Sword melihat Su Yan masih menatapnya dengan ekspresi khawatir, dia merasa sedikit geli. Dia dengan santai melambaikan tangannya, dan Su Yan buru-buru mengangguk dan pergi. Setelah menutup pintu kantor, Su Yan masih merasa seperti sedang bermimpi. Dia baru saja menyaksikan bosnya menari. Ya Tuhan, dia akan mengalami mimpi buruk selama 3 hari berturut-turut ketika dia kembali. Su Yan menyeka keringat dingin di dahinya saat mengingat adegan tarian Henry Sword. Saat itu, dia sangat bingung dan tidak bisa berkonsentrasi. Dia tidak dapat mengingat apapun sekarang, tetapi beberapa bagian masih ada dalam pikirannya. Sekarang Su Yan sudah santai, dia menyadari bahwa meskipun tarian Henry Sword tidak sebagus tarian idola pria di TV, namun masih relatif mulus. Dia telah melakukan semua tindakan yang seharusnya dilakukan. Tidak ada cara untuk mengatakan bahwa Henry Sword adalah seorang pemula yang baru saja berlatih sepanjang pagi. Tingkat peningkatan ini terlalu mengerikan. Su Yan tidak tahu tentang situasi orang lain, tetapi jika itu dia mungkin tidak ingat gerakannya sepanjang pagi, apalagi melompat keluar sepenuhnya. Su Yan tahu bahwa Henry Sword serius dan efisien dalam pekerjaannya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dalam hal menyanyi dan menari, Henry Sword juga akan menunjukkan semangat kerja seperti biasanya. Seperti yang diharapkan, orang yang efisien dalam belajar dan belajar akan meningkat lebih cepat dibandingkan orang biasa, apapun yang mereka lakukan. Apalagi Henry Sword juga sudah menemukan Jessie. Jessie saat ini menjadi instruktur Spectre Dance Studio. Dia adalah penari wanita papan atas dan mengenakan biaya yang sangat besar untuk satu pelajaran. Para siswa adalah raja dan ratu surgawi di negara ini. Dengan guru yang hebat seperti Jessie, kemajuan Henry Sword tentu saja akan lebih cepat. Tapi yang paling mengejutkan Su Yan adalah Henry Sword sepertinya cepat terbiasa menjadi trainee. Ia tidak merasa menyanyi dan menari adalah hal yang memalukan baginya. Gerakannya natural dan santai saat menari, seolah-olah ini hanya pekerjaan biasa. Ketabahan mentalnya terlalu kuat. Su Yan menghela nafas sambil berpikir, sepertinya dia tidak akan dibunuh secara tiba-tiba oleh orang-orang yang dikirim oleh bosnya ketika dia kembali ke rumah pada malam hari.
Setelah makan siang sederhana, Sania Dingley menangani beberapa urusan pekerjaan. Saat ini pihak studio baru berada di jalur yang benar dan masih merekrut orang. Prosedur terkait belum selesai. Dia harus menanyakan hal ini secara detail untuk menghindari kecelakaan. Selain itu, banyak hal yang harus ia lakukan, termasuk beberapa endorsement yang sedang dibicarakan. Dia perlu menghubungi penanggung jawab merek kapan saja, dan beberapa direktur datang ke rumahnya untuk bekerja sama dengannya. Naskahnya mungkin akan dikirim dalam beberapa hari. Pada saat itu, dia harus mulai mengatur tahap pekerjaan berikutnya. Sania Dingley mungkin sangat sibuk, tetapi dia merasa hari-hari ini memuaskan. Jika dia tidak aktif, karirnya akan terpuruk. Selebriti di industri hiburan paling takut karena tidak sibuk. Jika tidak sibuk berarti tidak ada jadwal kerja, artinya tidak ada pekerjaan lanjutan. Begitu tidak ada lagi karya yang terus tampil di mata penonton, betapapun terkenalnya seorang selebritis, mereka akan segera dilupakan oleh penonton. Ada banyak pendatang baru di industri hiburan setiap hari, dan beberapa pesaing di panggung yang sama juga menunggu untuk mengambil bagian. Bab 268. Selera rendah hati. Sania Dingley sangat menyadari persaingan yang ketat di industri ini. Meskipun dia sangat populer sekarang, dia masih bisa merasakan krisis setiap saat. Namun, krisis ini berdampak positif, mendorongnya untuk terus maju dan mendorongnya untuk bekerja keras. Setelah menyerahkan sisa pekerjaannya kepada Zara Xavier, Sania Dingley melihat waktu. Saat itu hampir jam 4 sore. Dia meletakkan dokumen di tangannya. Saya harus pergi ke ruang pelatihan nanti. Saya akan melihat apakah tim festival memiliki pengaturan lain malam ini. Jika aku terlambat, kamu bisa istirahat dulu. Zara Xavier menggelengkan kepalanya. Saudari Sania, aku akan menunggumu kembali. Kalau tidak, aku tidak akan bisa tidur. Sania Dingley tidak bisa menahan senyum. Dia mengulurkan jari telunjuknya dan dengan lembut menyentuh dahi Zara Xavier. Kenapa kamu semakin melekat? Bukankah Anda mengatakan bahwa karyawan tidak ingin bertemu bosnya? Xiao Zhao terkekeh. Aku tidak sabar untuk bersamamu setiap hari. Saya tidak tertarik pada pria lagi. Aku ingin menjadi pengikut kecil saudari Sania. Aku akan pergi kemanapun saudari Sania pergi. Sania Dingley merasa tidak berdaya dan geli, tetapi hatinya hangat. Meski tidak memiliki keluarga, ia tetap memiliki teman dekat seperti Zara Xavier dan banyak penggemar yang menyukainya. Dia tidak sendirian. Ngomong-ngomong, saudari Sania, setelah mengetahui kamu datang untuk syuting pertunjukan tersebut, merek yang tertarik untuk menandatangani kontrak dengan kami mengirimkan beberapa set pakaian dalam semalam. Saya tidak berani menyentuhnya. Apakah menurut Anda kami harus mengirimkannya kembali atau? Zara Xavier mengeluarkan sebuah kotak dan membukanya. Ada beberapa set pakaian dengan gaya berbeda. Sania Dingley melihat logo merek di kotak itu dan tersenyum. Penanggung jawab merek ini pasti bereaksi cepat. Setelah Sania Dingley menyingkirkan keluarga Dingley, popularitasnya meningkat. Selain itu, dia baru-baru ini mulai mengubah gayanya, secara bertahap menunjukkan selera fashionnya yang unik. Beberapa merek yang lebih sensitif juga merasakan potensi Sania Dingley dan memberikan bantuan padanya. Namun, sebelum kontrak ditandatangani, banyak brand yang berminat berkolaborasi tidak berpikir dua kali untuk mengirimkan pakaian terlebih dahulu. Merek pakaian mewah khusus bernama Paya ini segera mengatur agar seseorang mengirimkan pakaian terbaru setelah mengetahui bahwa Sania Dingley akan menjadi pelatih pertunjukan bakat. Selain mengungkapkan keikhlasan, ada pemikiran lain. Jika Sania Dingley menerima pakaian mereka, itu berarti mereka bisa mencapai kesepakatan untuk bekerja sama terlebih dahulu. Terlebih lagi, Sania Dingley akan mengenakan pakaian merek mereka di acara ini, yang dapat dianggap sebagai gelombang publisitas untuk merek mereka. Jika acara ini menjadi terkenal setelah ditayangkan, mereka akan mendapat untung besar. Ini berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Bahkan jika Sania Dingley tidak ingin bekerja dengan mereka dan tidak ingin memakai pakaian yang mereka berikan padanya, itu hanya akan kehilangan beberapa set pakaian. Kerugian ini hampir tidak berarti dibandingkan dengan pemasaran merek dan investasi periklanan. Kalau begitu, saudari Sania, apakah kamu ingin memakai pakaian merek mereka? Ya. Saya kebetulan memiliki niat untuk bekerja sama dengan mereka. Ada baiknya untuk menunjukkan niat baik saya terlebih dahulu. Sania Dingley tersenyum dan memilih gaun retro double breasted berwarna karamel dari pakaian yang dikirim oleh Paya. Bahan gaunnya mewah dan nyaman, dan detailnya sangat indah.
Secara keseluruhan, terlihat sederhana dan elit, dengan kesan elegan. Ditambah dengan sepasang boots pendek berwarna putih dengan hak tebal, terlihat sangat serasi dengan gaya dewasa Sania Dingley saat ini. Bukankah itu terlalu low profile? Baru saja, Sandy memberitahuku bahwa Tirsha Chen berubah menjadi merek fashion bergaya gadis seksi yang sangat berlebihan di sore hari. Saudari Sania, meskipun pakaianmu bagus, tidak bisa langsung menarik perhatian orang. Apakah dia akan mencuri perhatian di depan kamera? Zara Xavier berkata dengan cemas. Sania Dingley menggelengkan kepalanya perlahan. Kami berada di acara pencarian bakat, bukan peragaan busana. Karakter utama haruslah peserta pelatihan. Mengapa saya harus berpakaian sedemikian menonjol? Dan terkadang, bersikap rendah hati ada manfaatnya. Gaun ini sederhana namun memiliki kesan keluhuran, dan dapat mencerminkan selera pasangannya. Zara Xavier mengangguk, tidak sepenuhnya mengerti, dan memandang Sania Dingley dengan kagum. Sania Dingley mengambil bros kecil berbentuk kupu-kupu dari kotak perhiasan dan menyematkannya pada gaun itu. Detailnya menambahkan sedikit keaktifan pada gaun yang awalnya tenang dan sederhana, namun tidak terlihat terlalu mencolok. Sebaliknya, ini menonjolkan suasana sederhana dan mewah. Sania Dingley tiba di ruang pelatihan. Peserta pelatihan sore masih di tengah-tengah pelatihan intensif. Begitu Sania Dingley masuk, perhatian semua orang tertuju padanya. Selain Sania Dingley, anggota tim lainnya adalah laki-laki. Instruktur wanita muda dan cantik itu langka dan menarik perhatian, terutama di sore hari ketika Sania Dingley telah berganti pakaian baru. Dia memiliki pesona dewasa dan anggun yang berbeda dari pagi hari. Bab 269. Sesi wawancara. Sekelompok peserta pelatihan muda berusia belasan dan 20-an terpesona, dan beberapa bahkan lupa berkedip. Sania Dingley tersenyum pada mereka, dan jantung beberapa anak laki-laki tiba-tiba berdebar kencang, dan wajah mereka memerah. Mata Wen Xiu juga menunjukkan sedikit kegilaan. Dia segera berjalan ke sisi Sania Dingley dan dengan lembut berkata, "Halo, Nona Ding. Apakah Anda di sini untuk memeriksa hasil latihan kami?" Sania Dingley melirik Wen Xiu. Melihat Wen Xiu memiliki keinginan yang kuat untuk tampil di depan kamera, senyuman misterius terlihat di matanya. Lalu, dia mengangguk dengan lembut. "Aku akan memeriksanya nanti. Kalian bisa berlatih dulu. Saya akan pergi dan ngobrol dengan instruktur." Meski tim festival mengundang 5 pelatih, mereka semua adalah selebritis berstatus tinggi. Masing-masing dari mereka memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan. Tim festival terlalu berkulit tebal untuk membiarkan 5 pelatih mengajar lebih dari 100 peserta pelatihan. Oleh karena itu, tim festival juga telah mengatur instruktur untuk setiap tim untuk membantu para peserta pelatihan belajar lebih cepat. Namun instruktur hanya bertanggung jawab atas bimbingan teknis dan tidak dapat mengontrol peserta pelatihan. Yang bisa menangani peserta pelatihan tetaplah pelatih. Sania Dingley mengobrol dengan instruktur dan memahami sebagian besar tingkat dasar, kekuatan, kelemahan, dan kemajuan pembelajaran anggota tim. Setelah mengucapkan terima kasih kepada instruktur, dia mengeluarkan buku catatan observasi yang dia tulis di ruang observasi dan membacakan salah satu namanya. Orang pertama yang dipanggil adalah seorang peserta pelatihan yang sangat tertutup. Setelah namanya dipanggil, mata semua orang tertuju padanya. Dia sangat gugup hingga kakinya gemetar, dan pikirannya kosong. Sania Dingley tersenyum tak berdaya. "Jangan gugup, aku tidak akan menghajarmu. Keluarlah sebentar, mari kita ngobrol." Sania Dingley dan peserta pelatihan pertama yang dipanggil keluar. Sekelompok peserta pelatihan di dalam kelas langsung meledak saat melihat mereka berdua berjalan keluar. Semua orang sedikit gugup dan takut. "Ya Tuhan, kenapa ini terdengar seperti saat wali kelas kita memanggil seseorang untuk keluar dan ngobrol? Ini terlalu menakutkan. Saya dengar instruktur melihat penampilan kami di ruang observasi pagi ini. Saya kira Nona Ding tidak puas dengan kinerja beberapa orang. Aku tidak bermalas-malasan di pagi hari, jadi namaku tidak boleh dipanggil, kan? Aku sangat gugup, tapi lumayanlah bisa berbicara dengan Nona Ding. Saya kira saya hanya akan memiliki kesempatan untuk berbicara dengan bintang besar seperti Nona Ding di variety show ini dalam hidup saya." Semua orang berdiskusi dengan panas. Wen Xiu menunduk. Pikirannya berbeda dari peserta pelatihan yang gugup. Dia berharap Sania Dingley akan memanggilnya untuk mengobrol. Dengan begitu, dia akan memiliki kesempatan untuk berduaan dengan Sania Dingley. Sania Dingley adalah seorang guru dan dia adalah seorang peserta pelatihan.
Ada kesenjangan yang cukup besar antara status mereka. Meskipun dia yakin bisa membuat Sania Dingeli menyukainya, dia perlu memiliki kesempatan untuk dekat dengan Sania Dingeli. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan bisa berbicara, dan Sania Dingeli tidak akan memiliki kesan yang mendalam padanya. Mata Wen Xiu berkedip, dan dia mengambil keputusan. Jika Sania Dingeli tidak mencarinya nanti, dia harus mencari alasan untuk berbicara dengan Sania Dingeli sendirian. Sania Dingeli mengobrol dengan peserta pelatihan di luar ruang pelatihan selama sekitar 5 menit. Dia melihat informasi di tangannya dan berkata, "Kamu bilang kamu tidak terbiasa berada di sini, tapi Zhou Dong, waktu adalah yang terpenting. Tidak banyak waktu tersisa untuk beradaptasi secara perlahan terhadap lingkungan. Kamu pandai menyanyi, tetapi kamu tidak pergi ke grup dansa untuk berlatih di pagi dan sore hari. Apakah Anda ingin berhenti menari? Selama evaluasi, meskipun Anda mendapat nilai tinggi di bagian musik, jika Anda tidak bisa melakukannya dengan baik di bagian tari, guru tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Apakah kamu mengerti?" Peserta pelatihan bernama Zhou Dong menundukkan kepalanya dan gemetar seperti burung puyuh yang ketakutan. Sania Dingeli menghela nafas. "Bahkan jika itu demi adikmu, kamu harus memberikan dirimu keberanian untuk menerobos." Zhou Dong tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan matanya membelalak karena terkejut. Zhou Dong tidak berpartisipasi dalam pertunjukan itu sepenuhnya untuk dirinya sendiri. Dia memiliki seorang saudara perempuan yang sakit parah sejak dia masih muda. Untuk mengobati penyakit adiknya, keluarga tidak memiliki tabungan. Oleh karena itu, Zhou Dong memutuskan untuk berpartisipasi dalam pertunjukan ini. Jika dia punya kesempatan untuk menjadi terkenal atau menjadi seorang penganut Tao, dia mungkin bisa mendapatkan uang untuk mengobati penyakit saudara perempuannya. Namun, Zhou Dong sangat tertutup dan biasanya tersipu ketika berbicara dengan orang lain. Setelah bergabung dengan tim pertempuran Sania Dingeli, dia jarang berbicara dengan siapapun. Jika ini terus berlanjut, Zhou Dong tidak akan mendapatkan hasil yang baik pada ulasan pertamanya. Mendengar Sania Dingeli menyebut nama adiknya, mata Zhou Dong berangsur-angsur memerah setelah pulih dari keterkejutannya. Bab 270. Keluhan. Sania Dingeli tidak berencana untuk berbicara terlalu banyak. Sisanya terserah pada Zhou Dong untuk mencari tahu. Dia membuka lembar informasi di tangannya dan berkata kepada Zhou Dong, "Baiklah, kamu dapat kembali sekarang. Panggil Wang Le." Setelah beberapa saat, Wang Le keluar. Wang Le yang tinggi berdiri di depan Sania Dingeli, dan Sania Dingeli harus mendongak untuk melihat wajahnya. Ketika dia melihat wajah Wang Le yang suram dan tanpa keinginan, Sania Dingeli merasakan tekanan darahnya meningkat. Guru yang bertanggung jawab memberitahu Sania Dingeli bahwa Wang Le sedang memancing di perairan yang bermasalah pada pagi dan sore hari. Orang lain tidak dapat mengingat gerakan tariannya dan merasa cemas seperti semut di wajan panas, tetapi dia tidak bingung. Dia bersandar ke dinding dan hampir tertidur. Sania Dingeli menarik napas dalam-dalam dan bertanya pada Wang Le, "Wang Le, kenapa kamu tidak berlatih dengan rekan satu timmu? Apakah ada kesulitan yang tidak dapat kamu atasi?" Wang Le melihat Sania Dingeli menatapnya dengan serius dan sedikit gugup. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Nona Ding, kamu tahu aku tidak bisa menyanyi atau menari. Saya ingin kembali dan menjadi ahli gizi. Saya telah mempermalukan Anda dengan bergabung dengan tim Anda, tapi jangan khawatir, saya akan tersingkir di babak seleksi pertama. Aku tidak akan memberimu masalah lagi di masa depan." Begitu dia menyebutkan tersingkir, mata kusam Wang Le tiba-tiba bersinar dengan sedikit kegembiraan. Ketika Sania Dingeli mendengar kata-kata Wang Le, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak menyangka Wang Le memiliki semangat juang sama sekali. Dia mengusap celah di antara alisnya dan berkata tanpa daya, "Aku tahu kamu dipaksa menjadi trainee, tapi lihatlah rekan satu timmu di sekitarmu, mereka semua berlatih dengan serius. Sikap Anda akan mempengaruhi mereka. Mengambil langkah mundur, meskipun Anda menganggap pelatihan sebagai pekerjaan, Anda tetap harus memperbaiki sikap Anda, bukan? Jika sikap Anda sangat negatif, audiens mungkin salah paham bahwa peserta pelatihan lain di perusahaan Anda juga memiliki sikap yang sama. Apakah menurut Anda bos Anda akan marah?" Wang Le tidak banyak berpikir, dan ekspresinya sedikit gugup saat mendengar ini. Dia memikirkannya dengan serius dan merasa bahwa kata-kata Sania Dingeli masuk akal. Dia mengenakan seragam trainee dengan logo perusahaan di dada kanannya. Jika dia terlalu pasif, itu akan merugikan perusahaan setelah acara ditayangkan.
Sania Dingeli terus membimbingnya dengan sabar. Tetapi jika Anda tampil bagus di acara itu, perusahaan Anda mungkin menganggap Anda serius dan bahkan menaikkan gaji Anda, bukan? Wang Le tiba-tiba tercerahkan, dan tatapannya ke arah Sania Dingeli dipenuhi dengan kekaguman. Dia mengangguk. Saya mengerti, Instruktur Dingeli. Namun, ekspresi Wang Le dengan cepat berubah menjadi kesusahan, tapi saya tidak tertarik menyanyi atau menari. Aku bahkan tidak tahu apa yang harus kulakukan. Lakukan saja apa yang dilakukan orang lain. Sania Dingeli hanya bisa mengatakan ini. Singkatnya, alangkah baiknya jika Wang Le tidak tampil terlalu negatif di depan kamera. Sania Dingeli menemukan lebih banyak peserta pelatihan dengan masalah yang lebih signifikan untuk diajak ngobrol. Meski tradisional dan kuno, gaya percakapan yang digunakan kepala sekolah untuk mendidik siswa sekolah menengah seperti ini ternyata bermanfaat. Selain itu, analisis Sania Dingeli terhadap mentalitas para peserta pelatihan ini sangat akurat. Setelah beberapa putaran percakapan, sebagian besar peserta pelatihan dengan sikap negatif dan tidak percaya diri telah menyesuaikan sikap mereka. Sania Dingeli menyelesaikan percakapannya dengan peserta pelatihan terakhir dan tiba-tiba melihat Wen Xiu keluar dari ruang pelatihan. Dia mendatanginya dan memperlihatkan senyuman polos dan tidak berbahaya. Sania Dingeli tidak berencana untuk berbicara dengan Wen Xiu. Sepertinya Wen Xiu tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan berencana mengambil inisiatif. Apakah kamu butuh sesuatu? Wajah Sania Dingeli tenang dan bahkan menunjukkan senyuman lembut. Saya punya sesuatu untuk dilaporkan kepada Instruktur Dingeli. Ekspresi Wen Xiu menjadi sedikit lebih parah, dan dia berkata dengan nada yang dalam dan khawatir, seperti ini. Orang misterius X meninggalkan ruang pelatihan di pagi hari dan belum kembali. Semua peserta pelatihan lainnya membicarakannya. Profesor Ding, karena kita semua adalah peserta pelatihan, kita tidak seharusnya memberi mereka perlakuan khusus seperti itu. Hal ini akan membuat yang lain tidak nyaman bahkan mempengaruhi kesatuan seluruh tim. Bagaimana menurutmu? Oh, jadi dia di sini untuk mengeluh. Sania Dingeli tahu bahwa Wen Xiu sedang berusaha mencari alasan untuk dekat dengannya. Kebetulan Misterius X tidak datang ke ruang pelatihan hari ini, jadi Wen Xiu berpikir untuk melaporkan masalah ini kepadanya. Dia tidak hanya punya alasan untuk berkomunikasi dengannya, tapi dia juga bisa menunjukkan antusiasmenya terhadap tim.